beragama Islam ikuti doa yang saya bawa, sedangkan teman-teman yang agama Kristen boleh ikuti doa di dalam hati. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon curahkan rahmah dan hidayah-Mu agar apa yang kami rencanakan pada hari ini, terutama kedua teman kami ini, dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon ya Allah, ya Tuhanku, supaya apa yang kami cita-citakan dapat tercapai. Semua ini yang kami lakukan untuk sekolah kami ini ya Allah. Semuanya kami sampaikan kepada, kami serahkan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakasek SMP Negeri 1 Paga, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, warga SMP Negeri 1 Paga. Patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dipertemukan kembali di tempat ini. Semoga sampai akhir kita dilindungi. Perkenalkan, saya Margarita Suartini Gesi, dan ini rekan saya Maria Yofiana Bella. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 9. Baik Bapak Ibu Guru, pegawai warga SMP Negeri 1 Paga, tujuan kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan setiap warga sekolah di SMP Negeri 1 Paga, dan yang kedua adalah sebagai persyaratan tugas aksi nyata modul 1 dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya atas nama rekan saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu bersedia hadir di kegiatan ini. Ini adalah bukti dukungan Bapak Ibu kepada kami berdua. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya bersama rekan saya Ibu Ovi akan memaparkan pemahaman budaya positif dan akan dibagi tugas sesuai dengan materi-materi yang sudah dibagikan kepada kami. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru intinya adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, apa yang dilakukan? Merancang, merumuskan pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada yang sesuai dengan karakteristik, kelemahan, dan kelebihan para murid itu. Dari perbedaan yang kita ketahui itu kita bisa merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhan mereka. Jadi itu yang dimaksudkan dengan pembelajaran paradigma baru. Dalam proses pelayanan ada yang namanya guru melakukan kontrol. Yang pertama kita lihat tentang ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid ini maksudnya begini. Yang sebenarnya adalah guru tidak bisa mengontrol murid, tapi murid itulah sebenarnya yang membuka diri untuk dikontrol. Contoh yang namanya ilusi guru mengontrol murid, salah ya? Nah, misalkan begini, kamu kalau tidak kumpul PR nanti di luar, itu bentuk kontrol sebenarnya. Anak menolak ya, tetapi ya kita terus mengontrol. Akhirnya termuncul di dalam diri mereka bahwa oh, kalau saya tidak kerja PR berarti saya di luar. Itu tidak menyenangkan. Lama-kelamaan ketergantungan itu yang membuat anak tidak mandiri, tidak muncul motivasi di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik untuk diri dia sendiri. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu Guru, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, misalkan bujukan, nasihat yang baik-baik, itu kita sampaikan. Tujuan kita jelas bahwa
kita ingin anak itu berubah. Contoh ya, misalkan kamu tidak mengerjakan PR, nanti nilai kamu tidak baik. Kamu kerja PR sudah, kalau nilai 100, ibu kasih hadiah. Itu termasuk bujukan. Bisa menimbulkan ketergantungan anak secara mendalam. Lalu ada lagi yang ketiga, itu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita menyampaikan kritik, baik itu yang bagaimana, mau yang positif, mau negatif itu, sebenarnya itu kita sudah membawa anak pada identitas gagal. Kritik sekali itu bisa membuat anak merasa tidak percaya diri. Dan lama-lama dia tidak bisa bertanggung jawab karena sering dikritik. Sering merasa bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak yakin. Itu pada ilusi mengkritik. Yang berikut adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mereka. Kita merasa bahwa kita ini guru ya, orang tua, orang dewasa. Maka kita merasa berhak untuk mengatur anak kita, anak murid kita. Padahal mungkin anak juga sudah punya alasan untuk melakukan tindakan itu. Kalau seandainya kita memberikan kebebasan memilih untuk anak murid kita, maka itu akan membentuk mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang mandiri, dan pribadi yang merdeka untuk diri mereka sendiri. Demikian, kalau ada lagi silakan. Kasih kesempatan untuk bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada disiplin positif yang akan dipandu oleh Ibu Ovi. Silakan Ibu Ovi. Semangat pagi Bapak dan Ibu Guru. Pagi. Luar biasa. Yes. Kita baik, saya akan memandu materi yang berkaitan dengan disiplin positif. Kita tentunya sering mendengar kata disiplin. Kita dengar, kita juga sering mengucapkan kata disiplin. Betul tidak Bapak dan Ibu Guru? Betul. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang ada di bayangan kita, apa yang ada terlintas di benak kita tentang disiplin? Taat aturan. Ya, Ibu Yersin bagaimana? Taat aturan. Ya, taat aturan. Siapa lagi? Tidak melanggar aturan. Ya, tidak melanggar aturan, sama seperti taat aturan. Terus ada lagi Pak Hans mungkin? Tepat waktu sekolah. Menjalani aturan sekolah. Menjalani aturan di sekolah. Ada lagi? Peka terhadap situasi. Peka terhadap situasi dan lain sebagainya. Banyak baik. Jadi kita seringkali menghubungkan disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan kita kepada peraturan. Selama ini kita sering hubungkan disiplin dengan tiga hal tersebut. Jadi baik, kalau menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, teman-teman bisa lihat di layar. Ya, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi baik, ini maksudnya bahwa disiplin itu berasal dari diri kita sendiri, dari pribadi kita sendiri. Jadi jikalau kita tidak bisa disiplin, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Jadi intinya bahwa disiplin itu sendiri harus berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa disiplin, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Jadi baik, selain Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, ada juga teori disiplin dari Diane Gossen. Diane Gossen dalam bukunya itu bisa dilihat di layar, menyatakan bahwa
Arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa disiplin itu harus dari dalam diri kita. Jadi kita memotivasi diri kita untuk disiplin, bukan dari luar. Jadi misalnya contoh kecilnya itu seperti ini. Saya bangun pagi. Saya sebagai pendidikan, kita sebagai pendidikan Senin sampai Sabtu kita di sekolah kan. Saya bangun pagi dengan tujuan saya tidak boleh terlambat. Saya tidak terlambat, dan mungkin ada tujuan lain bahwa teman-teman atau anak-anak didik saya bilang, ibu itu keren, dia datang selalu pagi. Nah itu disiplin yang bukan berasal dari diri. Kalau disiplin yang berasal dari diri kita sendiri, maka kita tahu betul bahwa saya bangun pagi karena apa? Saya menghargai waktu, saya menghargai diri saya sendiri. Begitu ya? Jadi disiplin itu seperti yang dijelaskan itu harus motivasinya intrinsik, harus berasal dari diri sendiri, dari dalam diri, bukan dari luar. Nah tadi yang saya jelaskan ada contoh kecil tadi, bangun pagi tujuannya supaya tidak terlambat, atau tidak ditegur pimpinan, atau misalnya supaya anak-anak lihat ibu itu keren, pak itu keren datang selalu pagi ya. Itu motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Sedangkan kalau motivasi intrinsik, kita paham betul, kita bangun pagi ke sekolah itu tujuan kita bahwa kita menghargai diri kita sendiri. Selain itu kita juga menghargai waktu. Berikutnya masih terkait disiplin tadi. Disiplin itu sendiri, apa yang kita junjung adalah nilai-nilai kebajikannya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu di LMS pendidikan guru penggerak itu ada 6 institusi. Itu ada profil pelajar Pancasila, dan ada beberapa lagi, itu ada 5-nya lagi. Kita bisa lihat di sini. Tapi saya ambil salah satu contoh, yaitu nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 di situ. Jadi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Terus yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar rintis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Jadi tujuan kita disiplin itu nilainya ada di sini. Misalnya anak yang mengerjakan tugas tanpa harus kita perintah, suruh atau marah-marah, dia menyadari, ada nilai yang dia sadari di situ, mandiri. Atau kita melakukan sesuatu itu dengan berdoa dulu, atau setelah melakukan sesuatu kita berdoa dulu. Nah itu kita menyadari ada nilai-nilai di dalamnya, yaitu nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira disiplin itu saja, disiplin positifnya. Ada pertanyaan? Ya, pas. Oke. Kalau begitu kita lanjut pada materi kita berikutnya, yaitu motivasi perilaku. Oke, kita masuk di motivasi perilaku. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiga motivasi itu, 2-nya termasuk motivasi tadi saya sudah jelaskan, motivasi dari luar tadi itu, ekstrinsik tadi, sedangkan 1-nya adalah motivasi dari dalam diri. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang terendah. Motivasi yang terendah. Jadi contoh misalnya selama ini Bapak kesiswaan kita, Bapak Hasan dengan Bapak Iron, selama ini kan sering menghadapi anak-anak yang
banyak sekali perbedaannya kan, beragam, punya keberagaman. Jadi contohnya misalnya begini, Pak Iron pesan anak-anak sore kita hadir di sini, OSIS hadir di sini, kita buat pertemuan. Kalau tidak datang maka ada sanksinya begini. Nah itu termasuk motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada anak yang datang itu motivasi yang ada dalam dia berdiri adalah supaya saya tidak dapat hukuman. Dan yang berikut itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya kira kalau yang ini juga sering kita buat, yang kedua ini, termasuk saya sendiri. Kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu saya sedikit cerita dulu. Jadi di tahun ajaran yang lalu di semester 2 itu ada satu kelas saya pernah beri janji begini. Jadi kalau kamu ujian semester ini nilai di atas 70, maka ibu akan beri kamu hadiah. Saya pernah buat seperti itu. Maka ibu akan beri kamu hadiah. Dan benar sekali, ada beberapa orang yang dapat 70 bahkan 80. Dan itu waktu itu saya juga menepati janji saya dengan saya beri hadiah buku, 1 pak buku. Jadi 1 orang 1 pak buku waktu itu. Saya ingat sekali. Ini yang sebenarnya salah, kurang tepat sebenarnya. Kurang tepat karena anak ini dia mau belajar karena ada iming-iming kan. Jadi saya belajar dapat ini supaya sebenarnya kok bisa hadiah nih. Jadi saya harus belajar dengan rajin. Nah, waktu pendidikan ini pas materi budaya positif tentang motivasi, saya baru tahu bahwa penghargaan itu kurang tepat dilakukan guru. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Dia 1 tingkat naik lebih sedikit dari hukuman, tapi masih kurang tepat. Jadi yang motivasi yang paling benar adalah motivasi yang ketiga, harus dari dalam diri sendiri. Yaitu mereka sadar betul, mereka menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai apa, seperti yang tadi saya sampaikan, nilai salah satu contoh tadi ada di profil pelajar Pancasila tadi. Ada beriman, terus ada kreatif, mandiri, dan ada beberapa lagi itu. Jadi Bapak Ibu Guru, mari kita berbenah. Saya juga sebelumnya saya sering pakai 2 motivasi ini. Motivasi yang pertama itu saya sering, kamu harus bawa ini, kamu harus buat ini, kalau tidak ibu beri sanksi ini. Itu yang salah, kurang tepat. Terus yang kedua, saya juga pernah buat kamu dapat nilai 70 ke atas supaya nanti ibu beri hadiah. Sebenarnya itu kurang tepat dilakukan oleh kita sebagai guru. Kita harus berupaya bagaimana caranya supaya anak ini punya motivasi sendiri dari dalam dirinya. Dia punya motivasi sendiri. Kira-kira saya belajar ini untuk apa? Belajar ini sebagai kebutuhan saya menghargai diri saya. Nilai-nilai apa yang harus yang mau saya capai, seperti itu. Jadi anak buat sesuatu bukan karena berdasarkan hukuman atau penghargaan atau iming-iming, tapi berdasarkan keinginan pribadi dia, keinginan diri sendiri untuk menghargai dirinya sendiri. Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Bagaimana bisa? Bisa. Oke. Kita lanjut. Ya. Kita masuk pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dia sebenarnya masih ada kaitan tadi dengan 3 motivasi perilaku manusia. Tadi kan ada hukuman, penghargaan, terus ada motivasi dari dalam diri. Jadi sekarang kita masuk di hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman sendiri itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
Ini ada penjelasannya panjang. Jadi contohnya seperti ini misalnya. Hukuman itu tuh kita guru yang buat. Satu arah saja. Satu arah saja. Terus kalau konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi contoh misalnya begini. Anak tidak mengerjakan PR matematika. Karena tidak mengerjakan PR matematika, saya suruh mereka bersihkan WC. Nah, itu bukan konsekuensi, tapi itu hukuman. Karena kenapa? Dia tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara tidak mengerjakan PR matematika dengan bersihkan WC. Tidak ada hubungannya. Kalau misalnya dia tidak mengerjakan PR matematika, terus saya beri kembali tambah, engkau punya dari 5 nomor menjadi 6 nomor atau 7 nomor. Nah, itu baru konsekuensi. Bisa kan? Bisa Bu. Bisa, tapi tolong agak semangat sama-sama. Bisa Ibu. Bisa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Pak. Oke, baik. Saya ulangi lagi. Hukuman berarti kita buat sendiri, satu pihak, kita guru yang buat. Sedangkan kalau konsekuensi berdasarkan kesepakatan. Yang berikutnya restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, ini yang paling tepat. Restitusi. Jadi kalau anak kita ada buat salah sedikit, kita panggil. Kalau anak SMP saya yakin kita sudah bisa berdiskusi ya. Kalau anak kelas rendah macam SD kelas 1 apakah memang bisa tapi agak kesulitan. Jadi kalau restitusi ini kita panggil, kita diskusikan apa kira-kira alasan mereka. Mereka pasti punya alasan Kenapa sampai misalnya terlambat ke sekolah? Pasti mereka punya alasan. Jadi sebaiknya lebih tepatnya kita diskusikan dulu dengan mereka, kita cari solusinya bersama-sama. Kira-kira solusi dari permasalahan yang anak buat ini apa? Dan itu lebih lengkapnya nanti disampaikan oleh Ibu sebentar soal restitusi tadi. Ya. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita ini punya kebutuhan dasar. Jadi yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu paling pertama. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kesehatan, rumah, dan makanan. Terus yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi jangan kira bahwa kasih sayang dan rasa diterima ini hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang jomblo. Kita semua butuh nih. Terlebih anak-anak. Anak-anak tepuk tangan dulu Kak. Yang jomblo banyak, tapi yang mau tepuk tangan nih. Jadi kadarnya lebih. Iya. Kasih sayang dan rasa diterima itu dibutuhkan semua orang. Anak-anak juga butuh. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ada anak-anak yang bersikap ini kita pilah dulu. Kira-kira dia anak ini butuh kasih sayang atau tidak? Karena begini, kita kan punya anak-anak yang dari latar belakang orang tua merantau semua, ya kan? Jadi pasti
kurang kasih sayang. Jadi bagaimana sikap kita terhadap anak-anak kita, karena mereka juga ada yang namanya kebutuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Yang berikut itu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Itu kebutuhan yang ketiga. Terus yang keempat itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian ekonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu dijelaskan bahwa anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Terus kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini Glaser itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ada pertama apa tadi Bapak Ibu? Kasih sayang. Aduh, Pak Emen langsung kasih sayang. Ketahuan bahwa kurang kasih sayang. Kebutuhan paling pertama adalah kebutuhan berhidup. Terus yang berikut apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu agak lembut sedikit, itu lebih mengenal. Sudah kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, ya, penguasa. Jadi contoh misalnya anak-anak kita pulang dia menangis di rumah, sampai di rumah dia menangis nih. Mama, tadi di sekolah saya tidak suka dengan Pak Hasan. Saya tidak suka dengan Pak Hasan. Terus mamanya tanya, kenapa? Tadi saya pakai jepit rambut bagus, tapi kenapa kok Pak Hasan tidak puji? Pak Hasan malah bilang itu jelek. Nah, itu berarti anak itu kebutuhan yang perlu dipenuhi adalah kebutuhan kasih sayang. Hasan, bisa toh? Nah, kebutuhan kasih sayang. Terus misalnya ada anak yang dia melakukan sesuatu yang kita di sekolah ini, misalnya sesuatu yang menurut dia wow sekali toh. Terus kita tuh rasa biasa saja, kita tidak buat pujian atau apa. Dia mengeluh. Dia butuh diakui, dia mengeluh, kenapa kok saya sudah melakukan ini kok Bapak Ibu Guru tidak memuji, atau misalnya Bapak Ibu Guru tidak, oh sudah bagus kamu buat hari ini. Tidak buat seperti itu. Maka anak itu dia membutuhkan, atau kebutuhannya yang mau dipenuhi adalah penguasaan. Atau kalau anak-anak yang di dalam kelas itu saat misalnya matematika itu kan mereka sulit toh. Masih menjelaskan matematika tiba-tiba lari mondar-mandir apa segala macam tuh. Kita mesti memahami siswa kita. Mereka kira-kira di rumah tuh mereka kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Ada kebutuhan kesenangan, ada beberapa lagi, 4 lainnya tadi. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Penganas bagaimana? Bisa? Pedis? Aman. Oke. Ibu Mama aman? Aman. Oke, aman. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu Ibu Mama. Jadi baik, saya kira dari disiplin positif, dari nilai-nilai kebajikan, terus ada lagi tadi motivasi perilaku dan 5 kebutuhan dasar. Saya kira penjelasan saya sampai di situ. Nanti dilanjutkan oleh Ibu terkait posisi kontrol. Terima kasih. Mic saya serahkan ke Ibu. Yang berikut ini tentang posisi kontrol. Posisi kontrol ini menjelaskan posisi kita sebagai guru ketika melakukan pelayanan.
posisi kontrol sebagai penghukum, guru lebih mengutamakan peraturan-peraturan. Kalau salah, jelas dapat hukuman fisik. Antara itu hukuman kekerasan. Misalkan seperti yang tadi Ibu Ovi sampaikan bahwa bersih WC, mungkin ada yang lari keliling lapangan, itu sebenarnya bentuk hukuman. Tetapi hal itu sangat keliru. Pada posisi penghukum ini, anak bisa muncul perasaan marah, dendam dengan guru, yang dirasakan malah sakit hati yang ada pada siswa kita. Baik, posisi yang kedua adalah posisi sebagai ada posisi pembuat merasa bersalah. Tapi ketika mempelajari LMS ini, materi ini, saya tertawa sendiri. Mengapa? Karena secara pribadi saya juga melakukan hal seperti itu. Tetapi sebenarnya itu hal-hal yang sangat keliru. Membuat merasa bersalah, artinya apa yang kita sampaikan itu membuat anak itu merasa bersalah sekali. Contoh, misalkan kamu tidak kerjakan PR, aduh kesian. Bagaimana kau tidak menghargai ibu kak? Ibu sudah mengajar capek-capek, tapi kau tidak mengerjakan PR, nanti nilai seperti apa? Ibu harus ambil bagaimana nilaimu? Lalu kalau kau tidak naik kelas, kasihan orang tuamu, kasihan bapak mamamu di rumah. Nah itu sebenarnya posisi kita memposisikan bahwa kita membuat anak itu benar-benar merasa bersalah. Mereka akan merasa bahwa aduh, identitas saya adalah gagal. Saya tidak bisa membahagiakan orang tua. Saya tidak menyenangkan Ibu Since misalkan. Aduh kasihan wali kelasnya. Nah, hal-hal yang begitu, anak-anak itu akan memendam perasaan. Dan suatu saat kalau semakin dipendam, mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang negatif untuk menembus rasa bersalah mereka. Mereka merasa bahwa aduh, saya tidak berguna. Saya tidak bisa membahagiakan ini dan itu. Saya tidak bisa menjadi anak yang baik. Lama-kelamaan mereka melakukan hal-hal yang buruk, yang negatif, mungkin mereka merasa bahwa ini bisa menembus kesalahan saya. Jadi Bapak Ibu guru, itu posisi pemantau, posisi pembuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, teman ini baik, sangat baik malahan. Kita membina relasi dengan siswa kita layaknya seorang teman, seorang sahabat yang bisa saling curhat. Tetapi Bapak Ibu, mari kita jangan lengah. Saya contoh, ketika anak itu ada kesalahan atau kekeliruan, dia merasa saya punya pelindung di sekolah. Oh tenang, sebentar kita dekati dulu Pak Hans, karena Pak Hans itu baik, kocok dengan saya. Ya kan? Nah, kita jangan dulu ke sana. Kita mengeluh dulu di Pak Hans. Karena merasa bahwa Pak Hans adalah sahabat mereka. Dan satu titik, terkadang ketika guru yang sudah bisa menjadi sahabat mereka, pasti ada perlakuan beda dari siswa. Siswa akan memilah-milah perlakuan. Mereka akan lebih menghargai guru yang sudah menjadi temannya. Katanya mereka bahwa ini bestinya saya, bestinya kami, guru ini bestinya kami. Nah, pasti perlakuannya beda dengan guru yang belum menjadi bestinya. Itu bahasa anak zaman sekarang. Yang berikut adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Dan sebagai pemantau ini, dia mengawasi. Dia merasa, seorang guru ini merasa bahwa tanggung jawab terhadap muridnya, terhadap kelancaran, terhadap perkembangan, perubahan, baik di sikap, tingkah laku, keterampilan, merupakan tanggung jawabnya dia. Jadi dia terus memantau. Yang berikut adalah manajer. Posisi manajer ini adalah posisi terakhir. Seorang manajer, penekanannya itu bukan pada hukuman atau konsekuensi, tetapi
dia lebih menggunakan kolaborasi, dia mengajak murid sendiri menganalisis kebutuhannya apa, kebutuhan orang lain apa, untuk bisa menemukan apa yang sudah menjadi kesalahannya dan bisa menemukan apa-apa saja yang bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dia perbuat. Itu adalah posisi manajer. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Oki untuk membawakan materi yang berikutnya. Terima kasih. Saya persilakan Ibu Oki. Baik Ibu, lima posisi kontrol Ibu, 5 posisi kontrol dan terakhirnya itu manajer. Baik, kita masuk pada keyakinan kelas. Jadi kita yang Bapak Ibu guru balik kelas pasti selama ini mengalami kesulitan, betul tidak? Betul. Jadi sekarang kira-kira Bapak Ibu guru kita sudah pernah dengar kata keyakinan kelas atau belum? Belum jadi selama ini kita sering pakai kata apa? Peraturan kelas. Peraturan kelas dari kesepakatan kelas. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit mengenai keyakinan kelas. Apa perbedaan dari peraturan kelas dengan kesepakatan kelas? Nanti terakhir baru kita masuk di keyakinan kelas. Baik. Kalau untuk peraturan kelas berarti dia dibuat sepihak. Jadi saya wali kelas saya yang buat. Tidak boleh ini, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu saya yang buat. Anak mengikuti apa yang saya buat. Peraturan kelas. Dan kalau kesepakatan kelas, perbedaannya dengan peraturan kelas, kesepakatan kelas itu dibuat bersama antara wali kelas dan siswa di kelasnya. Dan juga satu poin lagi bahwa kesepakatan kelas itu dibuat kita memakai kalimat-kalimat positif. Jadi tidak pakai kata dilarang, jangan, harus, itu tidak pakai. Contohnya seperti ini. Dilarang buang sampah di dalam kelas. Maka dari peraturan yang kita itu kan bisa masuk di peraturan. Kalau sudah ke kesepakatan kelas, maka kata dilarang membuang sampah dalam kelas itu diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Bisa ya? Bisa. Atau misalnya ada yang mau beri contoh? Pak Iron bisa beri contoh lagi? Dari peraturan ke kesepakatan. Belum pas. Ada lagi misalnya dilarang makan saat jam pelajaran atau jangan makan saat jam pelajaran. Kita bisa ubah ke kesepakatan kelasnya menjadi makan pada jam istirahat. Itu kalimat positifnya makan pada jam istirahat. Terus kenapa kita harus pakai keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan dengan keyakinan ini hampir sama. Hanya bedanya bahwa keyakinan itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada nilai di dalamnya. Nilai-nilai kebajikan yang mau kita tuju itu apa? Misalnya tadi tidak makan pada jam istirahat, itu nilai kebajikan adalah saling menghormati dan menghargai. Kita menghargai teman lain yang sedang belajar, kita menghargai bapak ibu guru yang sedang mengajar. Jadi kita tidak makan di kelas. Atau buanglah sampah pada tempatnya. Kesepakatan kelas kita ubah menjadi keyakinan karena ada nilai di situ. Nilainya adalah satu tadi saling menghargai bisa, kedua disiplin, saling kita menghargai. Ada teman piket yang sudah kerja tadi, jadi kita tidak boleh buat kotor kembali. Disiplin diri sendiri, tanggung jawab. Saya tidak membuat sampah berserakan di kelas atau saya menjaga kebersihan. Bisa ya? Bisa. Macam ada peraturan bahwa kita menggunakan kendaraan harus pakai helm. Ada toh? Menggunakan kendaraan harus pakai helm. Nah itu kalau kita dalam keyakinan itu sudah ada nilainya. Keselamatan yang mau kita tuju. Keselamatan itu juga merupakan nilai
nilai-nilai kebajikan. Tadi saya ada tunjuk ada 6 institusi tadi, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Salah satunya tadi profil belajar Pancasila. Jadi untuk Bapak Ibu guru terlebih balik kelas sudah bisa sedikit bedakan antara peraturan, kesepakatan ataupun keyakinan yang kita buat. Bisa ya? Sudah. Jadi sebaiknya kita menggunakan keyakinan kelas. Keyakinan itu kita buat berdasarkan kesepakatan bersama dan di dalamnya terkandung nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau ada anak yang dilaporkan guru atau temannya bilang, "Ibu tadi dia mendapat teguran." Misalnya saya kemarin ada satu anak saya mendapat teguran dari guru PJOK karena tidak membawa baju olahraga, dan saya tanya alasannya begini. Dia menyadari bahwa dia melanggar keyakinan kelas. Satu, disiplin. Kedua, saling menghormati dan menghargai. Jadi dia tidak menghargai. Kan bapak gurunya sudah pesan ulang-ulang bahwa kita les ini olahraga menggunakan kostum, tapi dia tidak pakai. Jadi anak-anak itu tahu bahwa keyakinan kelas yang saya buat ini berdasarkan kesepakatan dan ada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Bisa ya? Bisa tidak? Bisa. Oke. Untuk keyakinan kelas itu saja. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Berarti kesepakatan dengan peraturan berarti bisa dipakai atau bagaimana? Kesepakatan, baik Pak Hasan, terima kasih banyak. Sebaiknya kita menggunakan kata keyakinan kelas. Tapi keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Bisa Bapak? Bisa, oke. Berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik dengan kesepakatan atau keyakinan kelas tadi karena saya punya pengalaman selama saya menduduki wali kelas, menjabat sebagai wali kelas di sini beberapa tahun itu, hampir mau 4 tahun, 5 tahun saya bertugas sebagai wali kelas. Di setiap kelas yang saya punya itu, kami punya kesepakatan kelas. Dan yang terakhir itu di kelas 9B tahun kemarin. Di situ kami buat beberapa kesepakatan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Salah satunya itu menegaskan bahwa absen itu dari yang ditegaskan di situ adalah alfa dan bolos. Pengalaman saya buat dengan siswa saya. Jadi bagi siswa yang melanggar peraturan itu ada sanksinya. Sanksinya itu berupa denda yang dibayarkan oleh siswa, tapi tidak seberapa. Maksudnya hanya membuat mereka supaya jerah. Dan dari hasil itu kami kumpulkan untuk beli sapu dan lain-lainnya. Yang terakhir itu kemarin kelas 9B tahun kemarin itu, dari sanksi yang mereka dapat itu, denda yang mereka bayar itu kami langsung bayarkan ke uang perpisahan kemarin itu. Nah, yang mau saya tanyakan ke Ibu, apakah dalam keyakinan kelas itu kita tidak membutuhkan sanksi atau tidak membuat satu sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut? Apakah tindakan yang saya lakukan selama ini menurut Ibu tepat atau kurang tepat? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Pertanyaan yang luar biasa, dan saya mencoba menjawab. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Jadi baik, setahu pemahaman saya kira yang Ibu sudah buat lalu tentang kesepakatan kelas itu bagus sekali, bahwa sudah ada kesepakatan kelas. Dan mungkin kemarin kami wali kelas yang lain belum berpikiran untuk membuat kesepakatan kelas, sedangkan Ibu kan sudah mulai kesepakatan kelas. Nah, kalau menurut saya
kesepakatan kelas itu sudah bagus dibuat bersama-sama, tapi alangkah baiknya kita buat keyakinan kelas supaya menghindari yang namanya sanksi. Jadi keyakinan kelas itu kita buat, kita beri pemahaman dulu. Memang Bapak Ibu guru sulit, memang sulit. Untuk kita di sini untuk memulai itu sulit, memang sulit. Tapi saya yakin kalau kita balik kelas semua di sini, kita satu tujuan, kita beri pemahaman yang sama ke anak. Saya yakin pelan tapi pasti kita akan mencapai suatu hal yang baik di sekolah ini. Jadi kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas saja dari kesepakatan bahwa kita buat ini nilai yang mau kita tuju itu ini. Jadi kita tidak pakai sanksi ya Ibu. Memang Ibu sudah buat kesepakatan kelas itu satu langkah lebih bagus dari teman lain termasuk saya waktu itu, tapi ada yang kurang tepat menurut saya, yaitu sanksi tadi Ibu. Sanksi tadi. Jadi sebaiknya kita buat keyakinan kelas dengan terlebih dahulu memberi pemahaman bahwa keyakinan kelas yang kita buat ini, nilai yang mau kita tuju adalah ini. Misalnya sebelum mulai pembelajaran atau sebelum mulai kita berdoa dulu. Itu nilai yang mau kita tuju bahwa beriman dan bertakwa tadi. Itu salah satu contoh. Atau tadi saya sudah mencontoh ada nilai yang mau kita tuju adalah saling menghormati dan menghargai. Jadi mungkin paling pertama yang dilakukan wali kelas adalah kita harus memberi pemahaman dulu ke anak wali kita bahwa kesepakatan yang sudah kita buat ini kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tujuannya di dalamnya itu terkandung nilai-nilai kebajikan. Jadi memang agak sulit Ibu memang agak sulit, tapi kita mulai dulu pelan-pelan. Kita beri pemahaman dulu bahwa keyakinan kelas kita buat berdasarkan nilai kebajikan yang ini. Jadi tidak perlu kurang tepat kalau kita menggunakan sanksi. Bisa diterima Ibu? Oke, terima kasih. Jadi yang mau saya tekankan bahwa keyakinan keyakinan kelas ini bisa juga dibuat oleh guru mata pelajaran. Jadi bukan hanya wali kelas kita juga harus punya kesepakatan kelas sehingga proses pembelajaran kita itu berjalan dengan lancar dan hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Begitu Oke. Kalau begitu yang berkaitan dengan keyakinan kelas untuk sementara sampai di sini, dan dilanjutkan materi yang terakhir kita adalah segitiga restitusi yang dibawakan oleh Ibu Tini. Terima kasih untuk Ibu Ovi. Tepuk tangan untuk Ibu Ovi dulu. Yang terakhir ini saya akan mulai pada segitiga restitusi. Baik, jadi Bapak Ibu Guru, itu salah satu contoh praktik baik budaya positif tentang segitiga restitusi. Praktik segitiga restitusi ini tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus diawali dengan keyakinan kelas. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang segitiga restitusi, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menonton salah satu praktik baik tentang segitiga restitusi ini. Selamat pagi Bu. Pagi, masuk Chelsea. Silakan Ibu. Apa kabarmu hari ini Chelsea? Baik Bu, hanya aku kesal. Kenapa saya harus dilaporkan seperti ini? Padahal bukan saya yang salah. Oh, jadi Chelsea sudah tahu kenapa Chelsea ada di sini. Tahu Bu, ini karena Manda melaporkan saya sudah kata-kata dia tadi. Bagaimana saya tidak marah? Dia janji mau ke rumah saya untuk kerjakan PR bersama. Tapi ditunggu sampai malam, dia tidak datang. Bayangkan Bu, saya tidak bisa menjenguk nenek yang sedang sakit hanya untuk menunggu kedatangannya. Oh, jadi Chelsea marah karena
Manda tidak rumah. Ya. Iya Bu, saya marah. Saya kata-katain dia sebagai penipu di depan teman-teman saya. Soalnya saya sudah kesal sekali. Saya kecewa Bu dengan Manda. Jadi Chelsea pasti kecewa karena diperlakukan begitu oleh Manda. Ini juga begitu, kalau seandainya ada yang berjanji lalu tidak ditepati pasti marah. Dan ibu yakin Chelsea memiliki alasan tertentu untuk tidak ya kan? Iya Bu, saya sudah korbankan waktu saya untuk bisa menepati janji bikin PR bersama. Malah dia tidak datang dengan alasan ketiduran. Itu kan bikin saya kesal, makanya saya marah. Oh, jadi memang wajar Chelsea marah karena Chelsea merasa waktu yang dikorbankan Chelsea untuk Manda itu sia-sia. Tapi bersyukur karena Chelsea tidak melakukan hal yang lebih gegabah, yang lebih jauh lagi. Iya Bu, saya masih punya kesabaran sedikit, jadi saya hanya marah-marah di depan beberapa teman kami. Itu yang ibu salut. Chelsea masih memiliki kesabaran untuk tidak bertindak yang lebih jauh lagi. Iya Bu. Coba Chelsea bayangkan bagaimana saat Chelsea menghargai Manda tadi. Kira-kira tindakan Chelsea itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas 9A? Tidak sesuai Bu. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai itu? Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain, apalagi teman. Tadi saya benar-benar emosi, makanya saya bertindak seperti itu. Saya pun kasihan dengannya saat dia nangis setelah saya katakan tadi. Apakah ini berarti bahwa Chelsea yakin bahwa menghargai teman itu sangat penting? Yakin sekali Bu. Ibu juga setuju dengan Chelsea. Memang dalam pertemanan harus ada saling menghargai. Nah sekarang, kalau seandainya Chelsea memiliki masalah lagi, persoalan dengan teman-teman lain, apa yang harus Chelsea lakukan? Saya harus lebih menahan diri untuk tidak terlalu emosi, harus lebih banyak sabar dan berpikiran jernih supaya bisa memutuskan apa yang harus saya lakukan. Sekarang apakah Chelsea bersedia untuk memperbaikinya? Sangat bersedia. Oke, baik. Setelah Chelsea sanggup memperbaiki masalah ini, kira-kira Chelsea ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin lebih berpikiran jernih dan bertanggung jawab, juga harus lebih sabar menghadapi masalah saya. Menurut Chelsea, bagaimana rasanya jadi orang seperti yang Chelsea katakan tadi? Jujur, berpikiran jernih, bertanggung jawab, sabar. Itu kira-kira perasaan Chelsea bagaimana? Saya rasa lebih nyaman dan bahagia, juga tidak ada rasa canggung lagi dalam berteman. Baik, Chelsea, ibu bangga dengan kamu. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana cara memperbaikinya ini. Menurut Chelsea bagaimana? Saya akan berdamai dan meminta maaf pada Manda dan juga teman-teman lainnya. Terima kasih Chelsea, luar biasa sekali hari ini. Sekarang kembali ke kelas dan buatlah apa yang menjadi pemikirannya Chelsea, ya. Baik, jadi Bapak Ibu Guru itu salah satu contoh praktik baik budaya positif tentang segitiga restitusi. Praktik segitiga restitusi ini tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus diawali dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan. Karena di dalam keyakinan kelas ada nilai-nilai yang diyakini oleh siswa, oleh warga sekolah.
Jadi harus dimulai dengan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas tadi sudah dibahas oleh Ibu Kofi. Segitiga restitusi merupakan pendekatan tindakan dari yang dilakukan guru untuk membawa murid mentaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Di dalam segitiga restitusi ada hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru. Di sini saya mau menyampaikan bahwa seorang guru yang melakukan kontrol sebagai manajer, dia pasti akan melakukan pendekatan untuk siswa yang bermasalah atau yang melakukan kekeliruan dengan menggunakan metode segitiga restitusi, yaitu dalam berupa pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Nah, ada tiga tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, yang sisi satunya itu adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu guru, ketika menemukan anak yang bermasalah, yang mereka bangun itu adalah mereka merasa gagal. Mereka takut untuk berhadapan dengan kita. Mereka tidak berani. Nah, pada sisi yang pertama segitiga restitusi ini, tugas guru menstabilkan identitas mereka dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan di saat menstabilkan identitas itu misalkan begini. Tadi ada satu bahasa, oh iya, berbuat salah itu biasa. Namanya manusia tidak sempurna. Tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Pasti kita oh iya, kamu punya alasan kan untuk melakukannya. Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menstabilkan identitas mereka, identitas murid. Lalu ada yang kedua, itu tentang validasi tindakan. Validasi tindakan ini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif. Dia benar-benar proaktif untuk memperbaiki, mengenali, mengakui kebutuhan murid ini itu untuk memperbaiki hubungannya. Jadi kita sudah berpindah. Jadi guru tidak hanya merespon hal-hal yang merespon persoalan, tetapi dia juga terlibat dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengajak anak untuk berkata jujur. Contohnya begini, tadi ada pertanyaan, ajukan pertanyaan seperti ini. Kamu melakukannya karena ada alasannya, atau kamu melakukannya karena ingin mempertahankan sesuatu. Di situ mereka akan membongkar apa-apa saja. Mereka akan keluarkan semua unek-uneknya, dan kita tidak boleh ada satu kata pun bahwa kamu salah tadi, bagaimana? Tadi kau pukul ini, pukul, tidak perlu. Tetapi kita bertanya bahwa, oh iya, tadi kau, nah, bagaimana menurutmu? Itu baik atau tidak, dan seterusnya. Lalu ada sisi yang ketiga, itu adalah sisi menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini tadi yang saya katakan bahwa pelaksanaan proses pendekatan segitiga restitusi harus diawali dengan keyakinan kelas dulu. Kalau tidak ada keyakinan kelas, kita susah untuk melakukan segitiga restitusi, setengah mati. Karena nilai apa yang mau kita kejar? Nilai apa yang mau kita capai dari murid itu? Tidak ada. Tetapi ketika ada keyakinan kelas, bahkan kita tanya, ketika dia sudah berapi-api menceritakan semua kesalahannya, kita sudah stabilkan masalah identitasnya, kita sudah validasi tindakannya, dan seterusnya. Nah, di saat itu murid akan bersedia mengaitkan bahwa apa yang saya buat itu tidak sesuai dengan apa yang sudah saya yakini di kelas. Seperti itu. Bapak Ibu guru, kita menerapkan proses segitiga restitusi, itu berarti kita sudah melakukan posisi kita sebagai manajer. Seorang manajer, seperti saya katakan tadi, dia memaksimalkan perannya, menggabungkan sebagai teman dan sebagai pemantau sekaligus dengan melakukan pendekatan-pendekatan segitiga restitusi.
Nah, segitiga restitusi ini bisa berlaku, bukan semua persoalan kita lakukan segitiga restitusi, tidak. Ada beberapa, ada kadang-kadang tahapan yang bisa kita langkahi. Mengapa? Karena itu tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita. Kalau pelanggarannya berat, nah berarti misalkan terjadi pemukulan, perkelahian, nah itu berarti kita lakukan segitiga restitusi. Tetapi kalau pelanggaran-pelanggaran ringan, misalkan apa ya pelanggaran ringan ini nih, lupa memakai kaos kaki atau tidak memakai sepatu, kita bisa langsung saja, tidak perlu melalui tahapan itu. Kita bisa langsung tanyakan keyakinan kelas, tidak perlu melalui validasi melalui menstabilkan identitas, validasi tindakan tidak perlu. Kita langsung tanyakan keyakinan kelas. Oh Agus, ini kenapa hari ini itu kamu tidak memakai sepatu? Kira-kira itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Langsung saja bisa seperti itu. Nah, tapi kalau pelanggarannya sangat berat, maka 3 tahapan itu akan menjadi hal yang paling ampuh untuk kita lakukan. Bapak Ibu, pada saat menstabilkan identitas, seperti saya katakan tadi, bahwa anak itu benar-benar kacau balau, antara takut, antara malu, antara apa, pokoknya tidak karuan perasaan mereka. Di situ tugas kita menstabilkan mereka. Setelah saat stabil, mereka tenang. Ibaratnya mereka sementara panas, kita siram pelan-pelan dengan air. Jangan langsung menyalahkan. Langsung setelah pasti mereka akan dengan tenang lalu mulai menceritakan kronologisnya, alasannya, dan kita pancing terus pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di sini. Saya ada contoh dengan ajukan pertanyaan dan sebagainya itu. Dalam video tadi kita sudah tampilkan. Kalau kita sudah memancing, mereka akan jujur dengan sendirinya. Nah, segitiga restitusi ini bisa membawa anak menjadi anak yang mandiri, yang tanggung jawab, yang jujur, paling kurang untuk diri mereka sendiri. Sehingga saya menyarankan Bapak Ibu, apabila kita ingin supaya relasi kita baik dengan murid, relasi kita baik dengan siswa kita, dan mereka menganggap kita sebagai orang yang bisa diandalkan apabila ada persoalan, maka segitiga restitusi ini menjadi satu hal yang bisa kita praktekkan untuk budaya positif dalam hal membentuk kemandirian, tanggung jawab, dan juga rasa disiplin kepada murid-murid kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Ada. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Yustina Efrasia Pawi, biasa dipanggil Ibu Eva. Yes. Tadi kita sudah mendengar bersama penjelasan tentang materi segitiga restitusi. Yang mau saya tanyakan itu, apa fungsi pendekatan segitiga restitusi bagi guru? Maksudnya untuk guru itu fungsinya apa? Itu saja, terima kasih. Oke, tepuk dulu untuk Ibu yang saya. Dan tadi kita bilang berguna untuk murid ya. Nah, apa gunanya untuk guru? Ya baik, ini pertanyaan yang luar biasa juga. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi ini gunanya apa untuk guru sih sebenarnya? Itu gunanya seperti ini. Pertama, bisa membina relasi yang lebih baik dengan siswa kita. Lalu itu juga membantu guru untuk tidak terlalu sebenarnya kalau mau kata-kata tren ya, bahwa capek untuk mengurus masalahnya, daripada kita berpikir pusing dan seterusnya, padahal ada jalan keluar yang lebih menyenangkan hati kita secara emosi kita. Itu saja ya Ibu Eva ya, kira-kira seperti itu untuk guru-guru kegunaannya. Ada lagi pertanyaannya mungkin? Jadi baik Bapak Ibu guru, pegawai sekalian, saya rasa ini saja kalau materi dari kami, saya dan Ibu Ovi sepanjang hari ini tentang budaya positif. Harapan kami bahwa, harapan kita semua bahwa yang disampaikan ini bisa bermanfaat
dan kita bisa terapkan di sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Saya Margarita Suhartini Gesi dan rekan saya Maria Yofiana Bella undur diri. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Mari kita menyiapkan hati kita masing-masing yang beragama Katolik mengikuti doa yang saya bawakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dalam surga, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah bersama kami dalam kegiatan kami di siang hari ini. Semuanya telah kami dengar dan semoga dalam pelaksanaan tugas kami dapat kami laksanakan sesuai dengan yang telah diberikan, yang telah kami dengar, dan semoga kami mampu untuk menerapkannya kepada anak didik kami ke depan. Kami menyadari kelemahan dan kekurangan kami, karena itu kami mohon agar Engkau senantiasa menyertai dalam seluruh langkah hidup kami, dalam seluruh tugas dan pelayanan kami. Sekarang kami mau kembali, kami mohon agar Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang kelas 8B. Kita berdoa dulu. Dipimpin oleh siapa? Oke, Christine, silakan. Semangat pagi 8B. Pagi luar biasa. Yes. Oke, terima kasih banyak kelas 8B. Jadi siang hari ini ada satu kegiatan yang mau kita buat, adalah kita mau membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah dengar keyakinan kelas? Sudah. Ya, sebagiannya sudah, sebagiannya belum, ya. Oke. Sekarang ibu mau tanya dulu. Kelas 8B, yang mau menjawab nih angkat tangan ya. Kelas 8B, apa kelas impian kalian? Kalian mau kelas saya mau punya kelas harus seperti ini, Ibu. Impian ya? Silakan, siapa yang bisa angkat tangan dulu? Ya, Janet, silakan. Ya, oke, Janet punya impian bahwa kelas 8B itu akan menjadi kelas yang tertib dan bersih. Siapa lagi? Iya, Vera, bagus sekali. Ya. Impian Vera, kelas 8B ini saat pembelajaran terasa nyaman. Vera? Oke, siapa lagi? Nino, silakan. Iya, impiannya kelas ini lebih disiplin daripada sebelumnya. Kira-kira disiplin yang Nino maksudkan itu dalam hal apa? Oke, disiplin menurut Nino, yang Nino mau adalah saat pembelajaran itu lebih konsentrasi, tidak ribut begitu ya Nino ya? Nah, fokus. Oke, baik. Ada lagi? Ya, tidak ada, pas ya? Ya. Oke. Nah, kalau begitu sebentar nanti Ibu akan bagikan kalian kertas ini, satu orang satu ya. Kalian silakan menuliskan apa yang kalian mau untuk kelas ini, tetapi dalam kalimat positif. Ngerti ya? Nah, jadi kalau misalnya Ibu kasih contoh nih, dilarang membuang sampah di dalam kelas, maka kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya.
kalimat positif. Bisa kelas 8B? Bisa. Satu orang satu, tuliskan di sini. Setelah itu kalau sudah menuliskan silakan menempelkannya di papan. Langsung belum habis langsung maju tempel ya. Bisa? Bisa. Sudah semua? Sudah. Oke, berikutnya kita kelompokkan yang sama. Kita kelompokkan yang sama. Jadi yang pertama ini berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Terus ini jujur dan bertanggung jawab. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah apa? Pelajaran. Oke. Yang kedua ini dari 4 keyakinan kelas ini, nilai-nilai apa yang mau kita capai dari 4 keyakinan kelas? Kalau berdoa sebelum dan sesudah ini apa? Kebutuhan masa. Ya, beriman ya. Beriman. Terus yang kedua, bertutur kata yang baik dan santun. Baik, berdasarkan kesepakatan kita sudah buat bersama-sama keyakinan kelas kita. Terus kalian sudah tahu nilai apa yang mau dicapai. Nah, sekarang kamu ikuti apa yang ibu bacakan di sini papan. Kalian kita sebut sama-sama ya. Ya. Oke. Keyakinan kelas 8B. Keyakinan kelas 8B. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, bertutur kata yang baik dan santun. Yang kedua, bertutur kata yang baik dan santun. Yang ketiga, masuk kelas tepat waktu. Yang ketiga, masuk kelas tepat waktu. Dan yang keempat, makan pada jam istirahat. Dan yang keempat, makan pada jam istirahat. Oke, setelah kita sama-sama mengucapkan kita punya keyakinan kelas, berikutnya masing-masing dari kita menandatangani apa yang sudah kita buat. Bisa ya? Bisa. Supaya ibu akan lihat kembali, oh siapa yang melanggar ini kira-kira dia tahu tidak ada kita punya keyakinan kelas. Begitu ya? Iya. Oke, baik, terima kasih 8B. Kalau begitu, untuk menutup kegiatan kita hari
kali ini kita berdoa dulu. Doa kita siang hari ini dipimpin oleh Yohanes Pare. Salam. Terima Terima kasih banyak kelas 8B. Sampai bertemu kembali besok. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Jenit Pongo, saya dari kelas 8B. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kegiatan kami pada hari ini. Kegiatan kami yaitu membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas kami dapat terbantu di sini. Keyakinan kelas mengajarkan kami untuk saling menghargai, menghormati sesama teman, guru, dan orang-orang di sekitar kami. Dengan adanya keyakinan kelas kami dapat menjadi kelas yang disiplin, bertanggung jawab, dan tertib. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.